Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan khutbah Jumat yang bertemakan zikir dan wakir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahdau wa nastahu wa nastaghfiruhu wa nad'u billahi min syururi anfusina wa sayyiat amalina man yahdihi ala fala mudillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la muhammadun abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wisabihi wa man tabi'ahum bi ahsan ila yaum alin. Ya ayyuhalladzina amanu attaqu al-hutuqa wa la ta'mutun illa wa antum musliman. Ya ayyuhalladzina amuna attaqu alla wa qulu qawlu sadihan yusli lakum amalakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yu'ti Allah wa rasuluhu faqad fawzan adiman. Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di masjid ini untuk menunaikan sholat Jumat bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada kita umat manusia. Dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh pada ajaran beliau hingga ajaran menjemput kita. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khutbah Jumat pada hari ini berjudul pentingnya zikir dan fikir. Secara bahasa, zikir berasal dari bahasa Arab yaitu zakara yaksuru yang berarti mengingat. Ditinjau dari syariat zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyebut berulang-ulang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna atau kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik dalam syariat seperti la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan fikir juga berasal dari bahasa Arab yaitu fakara yukhiru yang artinya berpikir, dan secara istilah agama, fikir adalah memikirkan ciptaan Tuhan. Pertama ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua mengungkap hikmah di balik serta ciptaan dan kejadian yang pada akhirnya ditemukan ilmu pengetahuan. Lebih dalam lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia dua potensi besar yaitu hati dan otak untuk melaksanakan tugas kekhalifahan di muka bumi seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yaitu wa fi khalaqu malaikati ini ja'fi fi al-ard khalifatan qalu ataja bima yufi biha basyari altima wa nusabi bihamdi wa nuhsila hal ini aliman ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dalam menjalankan tugas manajerial alam ini, manusia harus menyeimbangi kedua potensi tersebut. Karena apabila hanya menggunakan salah satu potensi tadi, maka manusia tidak akan mampu menjelaskan tugas kekhalifahannya dengan baik. Karena yang terjadi adalah kepincangan. Misalnya saja, manusia hanya menggunakan potensi hati zikir. Dia ingin terjebak pada pemujaan terus-menerus tanpa memperhatikan masalah duniawi dan biasanya menyendiri dan menepi dari kehidupan luar. Inilah yang disebut oleh cendekiawan muslim penyebab kemunduran kaum muslimin. Sedangkan orang yang selalu memakai akal pikir, dia akan terjebak pada konsep pusat pemikiran tanpa ujung karena ilmu pengetahuan harus berkembang. Dengan baiknya menciptakan teknologi, akan tetapi lebih banyak dampak kerusakan daripada manfaat. Sebut saja bom atom, teknologi nuklir, dan lain sebagainya, sehingga sampailah pada suatu zaman orang berkata, ketika Tuhan mati, karena sejak itu aktivitasnya sebagai subjek terhenti. Sejarah berpindah dari pengembangan maknawi atau nilai pada pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbernya, sehingga segala perolehan dari safari eksternal tidak menjadi aset bagi safari internal, dan akhirnya yang terjadi penurunan cita atau rasa kalbu karena harga diukur berdasarkan materi dan teknologi.
Keseimbangan antara zikir dan fikir adalah kunci manusia dalam menjalankan tugas kekhalifahannya. Dengan zikir, kita menemukan tujuan akhir dari apa yang akal fikir kita menciptakan teknologi terarah pada rasa kemanusiaan dan kealaman. Bukan pada kepentingan manusia saja, karena manusia adalah perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus bumi atau nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Jamaah Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah zikir dapat dijadikan penenteram hati? Zakirullah atau mengingat Allah adalah senantiasa menenteramkan kalbu bersama Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan diri dari kelalaian. Karena kita bisa senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingat kita. Fadzakurini al-zikr fadzukura lil watukirini, atau artinya karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dengan demikian, maka jelas bahwa zikir mempunyai makna yang sangat tinggi. Zikir akan membawa manusia ke dalam suasana ibadah yang istiqomah untuk senantiasa mengingat Allah dalam hatinya. Zikir akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sangat berperan dalam kehidupan kita menuju arah kebaikan. Oleh karena itu, amal zikir dipandang sebagai amal yang sangat mulia dalam agama Islam dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berzikir? Sebagai orang akan bertanya-tanya, mengapa kita harus berzikir? Bukankah untuk dapat lulus ujian kita harus belajar dengan giat? Untuk mendapat rezeki yang baik, kita harus bekerja keras, kan? Orang yang sukses ada yang menganggap bahwa kesuksesannya adalah karena upaya atau hasil kerja kerasnya sendiri. Benarkah? Cukupkah dengan belajar giat dan kerja keras kita langsung mendapatkan hasil tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala? Dalam firman Allah Quran Surat Al-Araf ayat 54 menyatakan, Ainin rabbuka alladzi khalaqa as-samawati wal ardi fi sayat ayaman tum astawa alaihi al-salhi yuksila alai an-nahar yatbuluhi hadiyana wa salama wal khamar wa nujum mustaqaratin bi amarihi la haula wala quwata tabari ala rabbil alamin. Yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dia bersemayam di atas arasy, dia menutup alam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakan pula bulan dan bintang-bintang masing-masing untuk tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Maha Suci, Allah Tuhan semesta alam. Dari sini kita akan mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semuanya. Maka kita harus ingat Allah karena Allah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki seluruh isi bumi dan alam semesta. Manfaat apa yang kita dapatkan dengan berzikir? Kadang kita tidak mendapatkan hasil dalam apa yang kita lakukan. Akibatnya terjadi kekecewaan atau kita merasa gelisah dalam kesusahan, atau kita ragu dan takut dalam melangkah, atau seringkali manusia lupa dalam melakukan kezaliman. Terhadap semua itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia untuk senantiasa berzikir kepada Allah sehingga Dia akan mengingat dan menguatkan kita, sebagai firman Allah dalam Quran Surat Jumu'ah ayat 10, yaitu fa idza qudiyat as-samawati wansiruha wal alat wa tabahu min fadi alihim wa dzakaru ala khadiran illa lakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bagaimana cara berzikir dan kapan kita harus berzikir? Dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia mengingatnya setiap saat dengan merendahkan diri dan rasa takut serta tidak mengeraskan suara. Selain itu, dianjurkan untuk mengingatnya setelah aman atau tenang, baik di waktu berdiri, duduk dan berbaring. Alladzi yadkhurun ala kiman wadahu wa la junubi wa yatakafiri fi khalaqa as-samawati wal ardi rabbana ma khalaqu hada batlina subha fakin at anar.
yang artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang pencipta langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 191. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pengingat yang di dalamnya terdapat keterangan-keterangan mukjizat dan tuntunan untuk mengingatnya, dan diberitahukan bahwa binatang pun melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya masing-masing, dan diberitahukan bahwa binatang pun melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang masing-masing. Apalagi manusia yang derajatnya lebih tinggi daripada binatang tentu lebih mengetahui pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian khutbah Jumat dari saya. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.